Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Ustaz Fajar mau membahas kisi-kisi PAI kelas 2. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terus untuk yang belum ngerjain tugas silahkan dikerjain. Tuh linknya ada di atas. Terus selanjutnya di sini saya bahas satu persatu ya. Kisi-kisi penilaian akhir semester PAI kelas 2. Yang pertama, memahami kisah teladan Nabi Saleh. Yang kedua, memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Yang ketiga, memahami pesan-pesan surat An-Nas dan Al-Asr. Nah, An-Nas itu sudah di semester 1 ya. Kita bahasnya di semester 2 yaitu Al-Asr. Selanjutnya, memahami kisah teladan Nabi Lot yang disiplin dan taat kepada Allah. Selanjutnya, memahami makna Asmaul Husna, As-Salim dan Al-Khaliq. Nah, As-Salim itu artinya maha menyelamatkan. Kalau Al-Khaliq kemarin sudah ya. Berarti kita nanti membahasnya As-Salim. Oke, selanjutnya ada kisah teladan Nabi Yakub. Terus selanjutnya kasih sayang kepada sesama. Terus sholat dan bacaannya. Terus kisah Nabi Ishak. Oke, itu kisi-kisinya. Silahkan nanti dipelajari di bukunya, baca-baca, terus besok ambil soalnya di sekolah ya. Sama ustadzahnya. Ustadzahnya kelas 2 siapa ya? Ustiara sama Istiqomah. Iya, itu. Lanjut. Nah, memahami kisah teladan Nabi Saleh alaihissalam. Ini ada onta. Onta ini salah satu mukjizat Nabi Soleh, yaitu adalah mengeluarkan onta di dalam batu. Nah, ontanya itu gimana? Ontanya mengeluarkan air susu yang banyak sehingga dapat diminum oleh warga sekitaran kaumnya Nabi Saleh. Tapi kaumnya Nabi Soleh malah ingkar, malah pengen menyembelih onta tersebut. Nah, terus habis itu gimana? Kaumnya diberi azab. Bukannya dipelihara biar sehat terus, malah disembelih. Dilihat isinya apa? Isinya sama aja kayak onta seperti biasanya ya. Terus lanjut, memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu hadisnya gini ya. Artinya saja ya. Artinya yaitu adalah menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Ya, itu. Nanti di buku ada. Ya. Ini lagi mikir hadisnya gimana, tapi nggak apa-apa ya. Artinya saja ya. Nah, lanjut. Nah, ini memahami pesan pokok Al-Asr. Nah, sebelum itu, nah ini kalau belajar itu sekarang di rumah ya, tidak di sekolah. Jadi walaupun kita terbatas tidak bisa bertemu secara langsung, nah di rumah juga bisa belajar sendirian saja, sama orang tuanya, sama guru lesnya juga boleh, tapi nggak boleh bergerombol ya, nggak boleh bergerombol, harus di rumah aja ya. Lanjut, memahami pesan-pesan pokok Al-Asr. Nah, ini ada 3. Al-Asr itu ayatnya ada 3 ya. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di situ penjelasannya sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Yang tidak rugi kecuali siapa? Nah, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan berpesan dengan kebenaran, dan berpesan dengan sabar. Nah, itu. Jadi kalau mengajak kebenaran terus mengajak kepada hal yang sabar, nah itu namanya
adalah orang yang tidak rugi. Terus orang yang beramal soleh itu orang yang tidak rugi. Orang yang beriman juga tidak rugi. Nah, itu ya. Terus selanjutnya memahami asmaul husna assalam. Nah, assalam ya. Nah, assalam ini Allah maha menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan manusia. Nah, itu ya, menyelamatkan orang yang yang beriman. Nah, menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan ke surga ya, itu ya. Lanjut, memahami kisah teladan Nabi Lot. Nah, dulu sudah saya jelaskan di kelas ya, sebelum ada wabah ini. Nah, ada Nabi Lot. Nabi Lot itu adalah seorang nabi yang taat kepada Allah dan disiplin. Disiplin itu tidak pernah telat, tidak selalu berdoa kepada Allah, ya disiplin namanya. Nah, ini kaum-kaumnya itu ada yang laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Nah, habis itu Allah memberi azab dengan hujan meteor. Terus yang selamat hanya Nabi Lot dan anaknya. Nah, ini istrinya ini itu juga ingkar kepada Allah. Disuruh tidak melihat ke belakang, tapi dia melihat ke belakang, kepo namanya. Lihat ke belakang, terus larinya menjadi pelan-pelan. Nah, habis itu dia juga kena azab Allah. Yang selamat hanya Nabi Lot dan anaknya saja. Selanjutnya, kisah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini punya rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya ya. Anaknya banyak banget. Salah satunya anak yang paling disayang itu adalah siapa? Nabi Yusuf. Oke, selanjutnya memahami kisah teladan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini adalah salah satu nabi yang sayang kepada anaknya. Banyak ya anaknya. Salah satunya itu Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ini bermimpi bertemu bintang, 11 bintang dan bulan dan matahari. Itu ya. Lupa Ustadz Fajar, ya. Itu terus habis itu dibilangin kepada Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub ngomong sama Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ini iri kepada Nabi Yusuf. Nah, tapi ini bukan konsen sama Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu sayang semuanya kepada anak-anaknya ya. Terus selanjutnya memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Nah, sesama apa toh? Sesama muslim, sesama manusia, sesama makhluk hidup, kita harus kasih sayang. Ya, ini kalau contohnya ada ibu-ibu diberi sembako. Nah, karena ini ada korban corona ya. Nah, korban corona habis itu dibantu. Nah, kita saling memberi. Terus kasih sayang kepada sesama makhluk hidup contohnya, nah kita dengan hewan kita ngasih makan, dengan tumbuhan kita ngasih air, nah biar tumbuh, nah menyirami ya. Nah, itu namanya kepada sesama makhluk hidup. Nah, selanjutnya memahami tata cara sholat dan bacaannya. Kemarin sudah dibahas di videonya, kalau ketinggalan bisa lihat lagi, tuh ada putih-putih itu, silahkan diklik. Nah, selanjutnya memahami kisah teladan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini juga punya rasa kasih sayang juga kepada umat-umatnya. Itu ya. Nah, sudah selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terus like juga boleh, terus di share kepada teman-temannya yang sekolah lain juga boleh. Nah,
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.